Semangat Fraternitas Bina. Bertemu kembali dengan kami, saya Ibu PS Dan saya Pak RP. Video pembelajaran kali ini mengenai prakarya dengan materi pengolahan kelas 8. Mari kita mulai. Halo, mari kita mulai pembelajaran kita prakarya kelas 8 dengan materi pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan. Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Setelah kamu simak gambar berikut, pernahkah kamu mengonsumsi makanan tersebut? Jika ya, apa sajakah bahan dasar dari makanan tersebut? Saya yakin kamu sudah mengkonsumsi beberapa dari makanan ini. Namun, apakah kamu tahu apa sajakah bahan dasar dari makanan tersebut? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita pelajari di materi ini. Di awal yang harus kita ketahui adalah apa itu pengertian dari pengolahan bahan pangan. Pengolahan bahan pangan ini adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Selanjutnya, olahan bahan pangan setengah jadi sering juga disebut sebagai produk pangan primer, yaitu mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisika, ataupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan bahan pangan setengah jadi, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan. Bahan pangan setengah jadi memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, karena dapat memiliki umur simpan yang lebih panjang dan dapat diolah secara cepat sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai serealia. Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi atau padian, rumput, rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat ataupun padi. Jenis-jenisnya seperti beras, jagung, gandum, maupun sorghum. Untuk gambarnya bisa kamu lihat langsung di video ini, bagaimana jenis dari beras, jagung, gandum, ataupun sorghum. Di mana beras ini ada beberapa jenis ya, beras seperti beras putih, beras merah, beras hitam, ataupun ketan. Kamu juga bisa berliterasi langsung apa saja manfaat dari beras, jagung, gandum, maupun sorghum melalui literasi dan sumber-sumber belajar lainnya. Nah, yang kedua, kita membahas mengenai jenis-jenis kacang. Di sini hanya ditampilkan 3 jenis kacang ya. Untuk contohnya yang lain, bisa kamu cari nanti dengan cara berliterasi. Yang pertama adalah kacang tanah, kacang hijau, dan kedelai. Dan yang ketiga, jenis-jenis umbi. Jenis-jenis umbi ada 4 yang disampaikan di sini di video kita ini. Yang pertama ada ubi jalar, singkong atau ubi kayu, talas, dan kentang. Nah, demikianlah jenis-jenis dari serealia, kacang-kacangan, maupun umbi. Jadi sebelum masuk ke pembahasan teknik pengolahan, setelah mengetahui jadi jenis-jenis kacang, umbi-umbian, maupun serealia, apakah kamu sudah bisa menjawab apa bahan dasar dari makanan yang di awal tadi? Nah, seperti gambar pertama, ini bahan dasar dari kentang, yang termasuk umbi-umbian. Yang kedua ini adalah ubi. Ketiga adalah mie. Mie ini bahan dasarnya dari tepung terigu ya. Tepung terigu itu biasanya berasal dari gandum. Dan yang keempat ada popcorn. Ini biasa dari
bahan dasarnya adalah jagung. Dan ini juga roti. Roti ini bahan dasarnya dari gandum. Dan ini bumbu pada pecel ini bahan dasar dari kacang. Jadi sudah terjawab ya bahan dasar dari gambar-gambar berikutnya. Sekarang kita masuk pembahasan mengenai teknik pengolahan makanan. Di kelas 7 lalu, mungkin kamu sudah membahas ya apa-apa saja mengenai teknik pengolahan makanan. Di kelas 8 ini juga tidak jauh beda dengan di kelas 7 kemarin untuk teknik pengolahannya. Apa saja? Untuk teknik pengolahan itu ada dua ya. Yang pertama adalah teknik pengolahan panas basah atau moist head. Yang berarti teknik pengolahan makanan panas basah atau moist head ini adalah pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan. Ingat ya, dengan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Jadi, jangan lupa kalau misalnya untuk teknik pengolahan pangan panas basah ini menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkan makanan. Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak pernah lebih dari suhu didih. Dan ada beberapa jenis teknik pengolahan basah. Yang pertama adalah merebus. Yang kedua adalah merebus menutup bahan pangan atau poaching. Yang ketiga merebus dengan sedikit cairan atau braising. Yang keempat menyetup atau menggulai atau stewing. Yang kelima mengukus atau steaming. Yang keenam mendidih atau simmering. Dan yang terakhir adalah mengetin. Dari gambar yang kamu lihat di video ini, seperti yang pertama, ini adalah teknik merebus, yang kedua ini teknik merebus menutup bahan pangan, yang ketiga teknik merebus dengan sedikit cairan, yang keempat ini adalah gambar untuk teknik menyetup atau menggulai, kelima mengukus, mendidih. Teknik mendidih ini atau teknik simmering, ini teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Dan teknik ini juga biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Itu ya, itu dia untuk yang teknik mendidih. Dan yang terakhir adalah teknik mengetim. Ini biasanya digunakan untuk mencairkan coklat ya. Nah, dan untuk pengertian dari teknik-teknik yang lain, kamu bisa berliterasi, mencari maksud ataupun arti dari teknik-teknik seperti merebus menutup bahan pangan, merebus dengan sedikit cairan, menyetup, mengukus, dan lainnya. Nah, yang kedua adalah teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Teknik ini mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Dicatat ya, tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkan suatu makanan tersebut. Teknik pengolahan pangan panas kering ini juga ada beberapa jenis. Yang pertama adalah menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Yang kedua, menggoreng dengan minyak sedikit. Ketiga, menumis atau sauteing. Keempat, memanggang. Dan terakhir adalah membakar. Untuk contoh gambarnya, kamu bisa melihat gambar yang di bawah ini. Gambar pertama dari kiri adalah teknik menggoreng dengan minyak banyak. Selanjutnya, menggoreng dengan minyak sedikit. Setelah itu menumis, memanggang, dan membakar. Dari teknik memanggang dan membakar ini, masih banyak yang masih belum bisa membedakan. Kenapa? Karena mungkin hampir sama ya. Hampir sama, tapi memang membakar dan memanggang ini berbeda. Seperti misalnya, kita sering menyampaikan, yuk kumpul-kumpul untuk manggang-manggang ikan. Namun, kenyataannya kita bukan manggang-manggang ikan, tetapi bakar ikan. Apa bedanya? Untuk teknik memanggang ini teknik pengolahan bahan pangan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak ataupun air. Jadi di sini teknik memanggang ini memanfaatkan suhu panas ya, suhu panas untuk mematangkan makanan. Sedangkan untuk membakar ini
adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi atau di atas pan dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Itu dia membakar. Jadi itu ya perbedaannya dari memanggang maupun membakar. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan pengolahan. Dari tahapan pengolahan ini sama seperti di kelas 7 lalu yang sudah kamu pelajari. Itu yang pertama pasti ada perencanaan. Apa saja isi dari perencanaan tersebut? Yaitu identifikasi kebutuhan, seperti menganalisis kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan. Yang kedua adalah ide ataupun gagasan, yaitu membuat rancangan rancangan suatu pembuatan pengolahan pangan. Dan setelah perencanaan, kita masuk kepada pelaksanaan atau pembuatannya. Setelah pelaksanaan, barulah masuk kepada penyajian ataupun pengemasan. Dalam pengemasan ini juga perlu diperhatikan, yaitu wadah penyajian dan estetikanya. Dan juga wadah kemasan, estetika dan kesehatan. Setelah tahap tersebut, masuklah kepada tahap evaluasi, yaitu merasakan hasil atau produk pengolahan pangan dan mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Jadi ini dia mengenai materi kita pengolahan bahan pangan setengah jadi dari bahan serealia, kacang-kacangan, umbi-umbian menjadi makanan. Semoga penjelasannya bermanfaat dan kamu juga tetap bisa berliterasi untuk mencari informasi-informasi lain ataupun sumber-sumber lain mengenai materi kita ini. Terima kasih, tetap semangat! Demikianlah pembelajaran kita dengan materi pengolahan kelas 8. Kami berharap video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan membantu anak-anak kami khususnya dalam mengerjakan LKPD maupun LMS dan bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, salam SFD.